Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freddy Afriki. Saya mahasiswa dari STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah. Tujuan dari video ini sendiri adalah untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Adapun pembahasan kita kali ini adalah jaringan penyebar Islam di Jawa. Langsung masuk saja ke pembahasannya. Sejarah peradaban Islam di Nusantara terjadi melalui proses yang panjang serta bertahap. Selain beberapa teori dengan ragam versinya terkait masuknya ajaran Islam, sebelum ajaran Islam masuk ke dan berkembang di Indonesia, sebagian besar masyarakat Nusantara memeluk agama Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan, dinamisme, dan animisme. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha, maupun banyak bermunculan di Nusantara. Beberapa yang terbesar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan bercorak Islam pertama di Nusantara adalah Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, yang muncul sejak abad ke-13 Masehi. Sedangkan kerajaan Islam di Jawa yang kemudian menggeser kedudukan Majapahit adalah Kesultanan Demak yang berdiri pada sekitar akhir abad ke-15 Masehi, yang seiring dengan hadirnya Wali Songo sebagai perintis syiar Islam di Jawa. Agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara dengan cara-cara damai. Para Wali Songo bahkan menyebarkan ajaran Islam dengan menyesuaikan diri terhadap budaya yang sudah ada dan yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara-cara seperti itu, agama Islam pun dapat diterima oleh masyarakat Nusantara. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta beberapa referensi lainnya yang saya dapatkan, ada 6 saluran Islamisasi di Indonesia. Ada 6 saluran Islamisasi di Indonesia. Ada 6 saluran Islamisasi di Indonesia Islam Nusantara. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Proses Islam penyebaran di Nusantara pertama kali melalui proses saluran perdagangan. Pada abad ke-7 hingga abad ke-16, kaum saudagar Muslim dari berbagai belahan dunia seperti Arab, Persia, atau yang sekarang Iran, India, bahkan Cina, singgah di berbagai pelabuhan di Nusantara untuk melakukan transaksi perdagangan. Relasi niaga ini kemudian memunculkan interaksi antara para pedagang asing yang beragama Islam dengan orang-orang Nusantara di berbagai tempat yang disinggahi. Tidak sedikit para saudagar Muslim itu yang menetap di daerah-daerah pesisir di Nusantara. Lambat laun, tempat yang mereka tinggali berkembang menjadi perkumpulan Muslim. Interaksi yang sering muncul saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh ini membuat pergeseran dalam sistem kehidupan bermasyarakat di Nusantara, termasuk dalam hal kepercayaan. Yang kedua adalah saluran pernikahan. Bermukimnya para pedagang Muslim di beberapa wilayah di Nusantara menimbulkan interaksi dengan masyarakat setempat. Banyak orang asing tersebut yang kemudian menikah dengan perempuan asli Nusantara, yang kemudian menjadi salah satu saluran Islamisasi, yakni melalui pernikahan. Pernikahan antara orang asing beragama Islam dengan pribumi yang menjadi kalangan yang terjadi di antara kalangan bangsawan atau istan, yang membuat penyebaran Islam semakin masif dan efektif. Saluran Islami melalui pernikahan menjadi akar yang kuat untuk membentuk masyarakat Muslim. Inti dari masyarakat adalah keluarga. Setelah memiliki keturunan, maka penyebaran Islam semakin meluas. Yang ketiga melalui saluran tasawuf. Saluran Islamisasi di Nusantara berikutnya adalah tasawuf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Para pendakwah Islam di Indonesia mengajarkan tasawuf kepada masyarakat dengan cara yang mudah dimengerti dan disesuaikan dengan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Cara ini membuat proses Islamisasi di Nusantara dapat berjalan dengan baik dan efektif. Seperti itu. Dan yang keempat ada saluran pendidikan. Kaum wali, ulama, ustadz, syekh, guru agama, tokoh masyarakat, hingga para pemimpin Muslim yang memiliki peran dalam peradaban Islam Nusantara. Mereka menyebarkan Islam dengan mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai tempat untuk memperdalam agama Islam.
atau ajaran Islam. Murid atau santri yang telah mempelajari ilmu agama kemudian keluar dari pesantren untuk menyebarluaskan ajaran Islam di tempat-tempat lain atau mendirikan pesantren sendiri hingga semakin memperluas proses islamisasi di Nusantara. Yang kelima, saluran kesenian. Seni dan budaya juga bisa menjadi saluran islamisasi yang efektif. Ajaran Islam dipadukan dengan berbagai jenis seni yang sudah ada sebelumnya, seperti seni musik, seni tari, seni pahat, seni bangunan, seni ukir, seni pertunjukan, dan seni yang lainnya. Di bidang seni pertunjukan misalnya, pertunjukan wayang disisipi dengan cerita-cerita atau tokoh-tokoh dalam ajaran Islam. Begitu pula dengan seni musik. Beberapa wali sengaja mengubah tembang atau lagu dalam bahasa Jawa yang berisi dengan ajaran Islam, yang kemudian pengguna gamelan juga demikian untuk menarik masyarakat. Dalam sektor seni bangunan, bisa dilihat dari Masjid Menara Kudus yang penampilan alkulturasi antara corak bangunan Hindu dan agama dengan Islam, juga masjid-masjid lain yang lainnya di Nusantara. Yang keenam, ada saluran politik. Pengaruh raja dalam penyebaran Islam di Nusantara sangat besar. Jika seorang raja sudah memeluk agama Islam, maka warga istana atau rakyat di wilayah kerajaan tersebut akan berbondong-bondong turut masuk ke agama Islam. Salah satu contohnya adalah Kesultanan Demak. Raden Patah, pendiri Sultanan Demak. Beliau adalah pangeran dari Majapahit. Raden Patah berguru pada Wali Songo dan kemudian masuk Islam hingga akhirnya mendirikan Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Dan berikutnya pembahasan peran Wali Songo di Jawa. Wali Songo mulai hadir pada abad ke-15, tepatnya ketika Sunan Gresik mendirikan majelis dakwah pada 1404 Masehi. Pada tahun 1404, wali bukanlah nama, melainkan sebutan julukan yang mengandung perlambangan suatu dewan para wali. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap angka keramat. Wali Songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengajar, dan mendirikan pesantren. Melalui pendidikan, proses penyebaran Islam lebih cepat dan berhasil. Wali Songo atau 9 wali merupakan tokoh pembawa Islam di tanah Jawa. Secara harfiah, wali itu artinya wakil, sedangkan Songo artinya 9. Saya akan menjelaskan 9 wali satu persatu. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik disebut berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Ia menyandang gelar Sunan Gresik karena menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Ia merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kemudian ada Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau dikenal dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan anak dari putra Raja Chamka, yaitu sebuah kerajaan di Vietnam. Ia memiliki hubungan darah dengan istri Prabu Brawijaya yang merupakan bibinya. Sunan Ampel juga menjadi pendiri kerajaan Demak dengan Raden Patah sebagai rajanya. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Surabaya dan terkenal dengan ajaran Moh Limo. Ajaran tersebut terdiri dari moh main atau tidak berjudi, moh ngombe atau tidak mabuk, moh maling atau tidak mencuri, moh madan atau tidak candu pada obat-obatan, dan yang terakhir adalah moh madon atau tidak berzina. Gelar Sunan Ampel adalah bapak para wali karena memiliki 7 anak yang diantaranya adalah Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang dan Syarifuddin atau Sunan Derajat. Sunan Ampel meninggal pada sekitar tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di bagian barat Masjid Ampel di Surabaya. Yang ketiga ada Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia juga dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Jogo Samudro.
Sunan Giri atau Raden Paku tidak hanya menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi juga sampai ke Maluku. Sunan Giri menyebarkan agama Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia merupakan putra mubaligh asal Asia Tengah, Maulana Ishaq yang menikah dengan Dewi Sekardadu, anak dari Menak Sembuyu. Sunan Giri sendiri wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Dusun Giri Gajah Dera Giri, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik. Selanjutnya ada Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Magdum Ibrahim yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam melalui kesenian dengan melakukan akulturasi budaya mulai dari Tuban, Rembang, Pulau Bawean hingga Madura. Sunan Bonang menggunakan gamelan memainkan lagu bernuansa Islam yang salah satunya berjudul Tombo Ati. Sunan Bonang sendiri wafat pada tahun 1525 Masehi. Yang kelima ada Sunan Derajat. Sunan Derajat mendapat gelar dari Raden Patah dari Kerajaan Demak sebagai Sunan Mayang Madu. Ia berdakwah pada daerah pesisir Gresik hingga berakhir di Lamongan. Cara berdakwahnya termasuk dengan memanfaatkan seni dengan suluk atau tembang pangkur. Selain itu ada pula ajaran catur piwulang yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada sesama. Sunan Derajat atau Raden Kasim menggunakan kegiatan sosial sebagai media atau untuk berdakwah. Ia juga mempelopori penyantun kepada anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Sampai saat ini ajaran tersebut masih digunakan turun-temurun sebagai pedoman hidup. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi dan makamnya berada di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said adalah putra dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Ia menjadi seorang wali setelah bertemu dengan Sunan Bonang yang menjadi guru spiritualnya. Sunan Kalijaga memulai dakwah di Cirebon yang kemudian meluas hingga Pamanukan hingga Indramayu. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid dalam dakwahnya dengan memanfaatkan media wayang di mana memasukkan cerita-cerita ajaran Islam yang tidak hanya lewat wayang tapi juga lewat seni ukir juga seni suara. Beberapa lagu yang berhasil diciptakan beliau seperti diantaranya Lir Ilir atau Gundul Pacul. Sunan Kalijaga wafat pada 1513 Masehi dalam usia 131 tahun dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Yang ketujuh ada Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said, juga dikenal dengan Raden Parwoto. Ia turut berperan dalam berdirinya Kerajaan Demak bersama Raden Patah. Beliau banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Metode berdakwah Sunan Muria adalah dengan mengajarkan cara berdagang, bercocok tanam, dan melaut, serta melalui kesenian gamelan. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 Masehi dan lokasi makamnya berada di Desa Kolo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Yang ke-8 ada Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq atau Syahid Ja'far Shodiq Asmad Khan dan dikenal dengan panggilan Raden Undung. Keunikan dakwah beliau adalah dengan menggunakan sapi yang disebut kebo bumerang, yaitu sapi India. Sapi itu diletakkan di pekarangan rumah hingga masyarakat yang mayoritas beragama Hindu saat itu tertarik mendatanginya. Dengan cara itu, beliau berhasil menciptakan toleransi dengan melarang untuk menyembelih sapi dan menggantinya dengan kerbau. Sunan Kudus berhasil membuat masyarakat mau mengikuti ajaran Islam. Beliau sendiri wafat pada tahun 1550 Masehi, dimakamkan di sekitar Bandara Kudus. Yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten.
Dia juga menjadi satu-satunya wali yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Ia berasal dari Pasai, Aceh, yang kemudian singgah di Jawa Barat sepulangnya dari Mekah. Sunan Gunung Jati melakukan pendekatan budaya untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1968 Masehi dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang berlokasi di pinggiran kota Cirebon. Sekian dari pembahasan dari saya yang berjudul Jaringan Penyebaran Agama Islam di Jawa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.